Jadi nanti saya ulangi lagi. Jadi ada tugas manajemen proyek di mana nanti kalian akan upload ke YouTube serta upload Microsoft Project hasil pengerjaan ke Google Drive. Nah, dari Google Drive itu di-linkkan dan YouTube juga hasil rekamannya di-linkkan, kemudian dimasukkan ke dalam Word atau PDF tersebut. Jadi nanti saya bisa buka dengan nama kelompoknya siapa, NIM-nya berapa, tak linknya dari hasil Microsoft Project-nya di copy, serta YouTube-nya juga di copy. Kemudian gantian kalian bisa mempresentasikan misalkan si A, B, C gitu ya. Si A kegiatan predecessor resource gitu atau C misalkan track chart, cash flow dan work overview. Jadi misalkan seperti ini, kamu bagian ini ya. Kamu bagian ini ya, nanti kamu presentasi bagian ini. Saya bagian ini sama ini atau nanti si ini bagian ini ya, si C bagian ini. Jadi nanti kalian terserah kalian. Yang penting untuk secara bergantiannya gak A doang gitu ya atau B doang atau C doang yang memang mempresentasikannya karena nanti mungkin saya akan cek juga nilainya itu eh presentasinya gimana misalkan Bu ternyata si B sama C nggak mau presentasi nih saya doang gitu ya. Walaupun mereka bantuin saya ngerjain Microsoft Project nah, itu nilainya akan berbeda dengan yang memang dalam presentasi itu. Jadi nanti saya akan nonton YouTube-nya. Kemudian yang presentasi siapa aja sih? Perkenalkan saya dari sini, 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 seperti itu. Jadi nanti saya akan lihat, oh ini dia memahami nih, ini memahami. Seperti itu. Jadi nanti akan saya cek, oh berarti dia mengerjakan. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk sampai di sini, untuk mempresentasikannya dan mengumpulkan tugasnya apa dapat dipahami? Sebelum saya lanjut menjelaskan data yang dibutuhkan. Iya, Kak, bisa dipahami. Oke, baik. Selanjutnya, untuk data yang dibutuhkan nanti saya akan jelaskan satu-satu mungkin reminder lagi gitu ya untuk pengerjaannya. Data yang dibutuhkan, contohnya nih kegiatan. Ada task name, task mode, indent task atau outdent task. Jadi ya, indent atau outdent itu cuma yang ke kanan atau ke kiri aja. Seperti ini, misalkan ini ada di kita indenkan, jadi misalkan 1 MP kita indenkan jadi 1-1. Jadi ini jadi di dalam ini ada 1-1 terus kemudian inden lagi. Jadi lanjut lagi ke bawah lagi. Jadi dia memakai bukan kalau Microsoft Excel kan cuma spasi. Tapi ini memakai inden atau outden. Jadi nanti bisa dicek sendiri. Mungkin yang sudah coba-coba atau nonton YouTube saya nanti yang ini akan saya update lagi karena mungkin ini yang terbaru cara kemarin juga udah ada penjelasan sih di YouTube semuanya. Tapi untuk tugas mungkin saya akan berbeda sedikit sama yang lain karena sama yang dulu mungkin karena memang yang dulu tugasnya lumayan banyak gitu. Tapi sekarang saya kurangi karena memang banyak juga yang sudah mengikuti beberapa gitu ada yang miss. Jadi banyak yang tidak lulus karena banyaknya tugas ya. Jadi sekarang saya kurangi tugasnya tapi saya pengen kalian dari tugas yang cuman 2 ini gitu tapi kalian bisa dengan yang ini sih ya istilahnya core dari dari pelatihan kita gitu ya istilah kegiatan kita sebenarnya core-nya adalah ini gitu ya. Eh, Sebelumnya mungkin tahun lalu ini adalah UAS-nya. Jadi masing-masing satu orang mengerjakan ini gitu ya. Tapi mungkin banyak yang miss juga, ada yang copy paste ketahuan gimana gitu ya. Jadi saya bisa lihat di situ dari datanya yang mana. Jadi ada beberapa yang masih nilainya kurang. Gitu. Tapi ini saya harap kalian bisa dapat belajar dari kegiatan kelompok ini, bisa bekerja sama, dan dari sini ada cara-caranya mungkin bisa dilihat dari pertemuan ke-9 sampai ke-13 gitu ya, ada di YouTube. Nanti saya share. Udah ada juga misalnya cari tali tagumu, nanti di situ ada pertemuan ke-13 sampai sampai pertemuan 9 sampai 13. Nah, setelah itu nanti pertemuan yang ini nanti saya akan share lagi. Mungkin ini berbeda sedikit sama tahun lalu.
Em, Kemudian ini juga ada start finish setiap itu ya nanti kalian bisa coba karena dia mengikuti tanggal dari yang kita entry gitu. Kemudian untuk predecessor mungkin ada miss saya kemarin lupa saya cuma tulis 4 5 atau belum ini. Tapi kan kita kemarin juga belajar start finish, finish finish, finish start, eh, kemudian start finish finish gitu ya. Nah, finish finish sama artinya adalah kegiatan tersebut selesai, kegiatan ini juga selesai, sama-sama selesai. SS start start, kegiatan ini mulai, kegiatan yang kita tulis itu di predecessornya juga mulai. Jadi bersamaan. Bersamaan mulai, bersamaan kalau finish finish bersamaan selesai. Itu gampang. Kalau start finish atau finish start itu misalkan finish start gitu atau start start. Nah, ini kalau ini saya kayaknya belum masukin ada finish start FS atau SF gitu ya. Start itu misalkan kegiatan tersebut mulai, kegiatan yang kita masukkan itu selesai gitu. Jadi eh, finish start kegiatan yang kita tulis misalkan 4 eh, FS berarti empatnya finish yang di start itu yang kita tulis misalkan di sini ada 131 gitu ya. Misalkan di sini em, nomor berapa gitu. Jadi lihat nomornya ini yang ID ini ya. Jangan memperhatikan yang task name yang ini, tapi melihat ID. Misalkan dua ini 2 SS. Berarti 2 dimulai, 2 juga sama-sama dimulai gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti bisa dia sebenarnya bisa kita masukin aja. Sebenarnya untuk start finishnya nanti dia akan mengikuti dengan apa yang kita masukkan gitu. Cuma nanti bisa dicek cross check sendiri. Sebenarnya untuk tanggal-tanggal ini mengikuti tanggal kita pembuatan untuk tapi bisa kita adjust untuk maju atau mundur. Tuh, jadi nanti bisa dilihat ketahuan dari hal ini. Terus kemudian bisa ada resource name-nya nanti ada di bagian yang kemarin juga untuk entry resource name. Ya, buatnya jangan di sini, tapi nanti ada di bagian resource name-nya gitu. Nanti saya akan perlihatkan. Nah, kemudian ada task name-nya sendiri. Mungkin di sini nanti ketika kita sudah memasukkan resource name, kita akan keluar apa ya istilahnya nama-nama yang mengerjakan dalam masing-masing deadline tersebut atau Gantt chart. Nah, ini namanya Gantt chart, Gantt table. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan tentang kegiatan ini. Saya mungkin langsung ke sini aja deh. Saya buka project plan-nya. Oke. Nah, seperti ini mungkin saya bisa. Nah, jadi dapat terlihat kan ya? Oke. Nah, jadi sini kita bisa masukkan prodesesornya, durasinya, terus kemudian desain fasenya kita tinggal entry gitu ya. Entry beberapa ngikutin aja dengan yang saya kasih ada di tugasnya tersebut gitu ya. Prodesesornya pun juga kalian gak usah mikir kalau misalkan biasanya kalau di suatu em, project tertentu kalian harus menanyakan kepada manajer proyek tersebut mau kapan dan memang rembukan. Tapi ini saya kasih contohnya saja. Mungkin nanti bisa kalian, ini alasannya kenapa nih? Kan 8. Oh, create business plan. Berarti kan kemarin juga kalian mempelajari business plan. Oh, business plan ini kita udah tahu dulu nih. Ternyata investornya mau Oke, kita presentasi ke investor deh. Ini sebenarnya adalah step by step untuk suatu marketing fase untuk program kita prototype dari sistem software tersebut gitu. Mungkin ini salah satu step-nya. Kemudian kapan aja, deadline-nya kapan gitu ya. Jadi nanti kita bisa cek di situ.
Untuk resource sendiri sebenarnya bisa kita lihat ada di resource sheet ya. Kemarin juga saya sudah jelaskan. Mungkin ini agak berbeda sedikit ya. Untuk ini bukan ini Microsoft Project for Mac gitu ya. Jadi memang agak sedikit berbeda tampilannya daripada Microsoft Project di apa sih namanya Windows. Jadi ini saya tapi yang saya capture kan adalah contoh yang di Windows. Jadi saya juga minjem laptop di ini jadi saya buatkan jadi kalian bisa yang di Windows, yang di Mac juga silakan juga dapat dikerjakan tapi memang bisa trial selama 1 bulan kalau nggak salah. Ini saya udah habis di project plan 365 kalau yang punya MacBook gitu ya. Nah, kemudian hasil dari yang Gancat ini kalian udah masukkan juga resource-nya, cost-nya, saya saya masukkan ke dalam situ semua. Nah, tapi nanti akan ada keluar ini nih, misalkan the resource is overlocated. Nah, artinya apa nih? Dan nanti kalian bisa sebenarnya ini. Nah, resource-nya kenapa nih? Resource-nya ternyata dia mengalami, oh ini dia harus ada penambahan orang atau gimana. Gitu. Jadi memang sebenarnya kita cuman tes di situ, tapi kelihatan langsung dari sistem ini bahwa kita, sebentar. Nah, bahwa kalau yang merah tadi tuh ya, oh berarti dia overtime. Jadi kita butuh nambah orang. Atau mungkin dia terlalu banyak tanggalnya dengan waktu-waktu yang tidak tertentu. Jadi mungkin akan ada pengurangan, jangan diet terus gitu. Jadi jangan manajer sales terus gitu. Jadi nanti akan kita buat apa arti sebenarnya kenapa nih kok merah, kenapa sih ini gitu. Jadi ini sudah mulai diupdate. Saya update ke Microsoft Project 2024 gitu ya. Memang mereka sekarang lebih bisa analytic thinking dan sebentar. Nah, mereka ada yang baru yaitu risk review. Risk view. Nah, di risk view ini mungkin saya nggak bisa ya karena harus subscribe dan lumayan gitu ya. Ada kita udah harus punya gitu ya standar atau bisnis. Mungkin di sini nanti akan ada contohnya ini bermasalah nih, ini gini gitu. Tapi kalau yang saya download yang di Windows sih nggak sampai seperti itu gitu ya. Tapi kalau di sini bisa, nanti kalian bisa mengerjakan ya, cuman seperti ini aja sih. Istilahnya basicnya. Nah, jadi nanti tinggal entry resource, cost-nya berapa, cost-nya juga sudah dijelaskan di sini. Jadi nanti bisa di-input gitu. Jadi setidaknya kalian bisa membuat laporan untuk si seperti ini gitu ya. Ini kan cuma copy paste terus kemudian membuatan laporan. Saat working time kalian bisa masukkan exception 2023 atau 2024, mungkin sekarang 2024. Ini kan saya ininya backdate ya 2023 tuh 2024. Mungkin kalian bisa entry yang 2024 di working time-nya. Kan ada nanti di editing kemarin untuk working time-nya mau 7 hari kerja atau 5 hari kerja atau standar. Contohnya ada di sini nih. Nah, base date-nya nanti bisa juga diedit dari yang seperti saya contohkan. Gitu. Jadi nanti bisa dimasukkan start-nya kapan, selesainya kapan, di entry juga working time-nya libur nih tanggal segini, ada hari Waisak, hari Raya Pancasila, Idul Adha, Tahun Baru Islam, terus hari kemerdekaan dan lain-lain. Jadi kalian bisa entry, nanti saya juga cek kalau misalkan kalian sudah entry apa belum dan kalian kan mempresentasikan dari entry itu gimana sih cara entry-nya. Sebenarnya saya juga sudah jelaskan di YouTube nanti tapi kalian juga bisa cara entry-nya di situ. Kemudian ada track chart report cash flow. Nah, di sini jadi bisa kelihatan nih di sini lanjut ke sini, setelah ini ke sini. Jadi kalian bisa lihat oh datanya kayak gini. Jadi nanti bisa
di save aja gitu lah tapi mempresentasikan tata letak caranya seperti ini gitu. Jadi abis cash flow ke sini, abis ini ke sini, bisa direkam aja sambil dipresentasikan. Awal-awal mungkin buat terus oh ya ini udah tahu nih caranya, nanti tinggal dipresentasikan seperti itu. Nah, kemudian untuk report cash flow, nah itu kan kemarin ada report banyak ya laporan. Laporan itu ada banyak juga. Ada yang saya ingin adalah report cash flow sama work overview. Kita bisa lihat semua dari laporan yang ada. Ini karena baru rencana anggaran biaya, jadi kalian baru sampai sini. Tapi nanti for the next, mungkin kalian udah mau ke level expert, kalian bisa tuh kalau ada proyeknya udah sampai mana, kalian bisa nih ada udah 100% apa belum. Seperti itu. Nah, jadi nanti ngumpulkannya seperti ini, tugas kelompok manajemen proyek. Kelompoknya namanya siapa, NIM-nya berapa, nanti dimasukkan, terus kemudian linknya Microsoft Project-nya itu, yang data yang kalian sudah save ditaruh di Google Drive. Gitu. Jadi tadi copy dari Google Drive. Yang udah tahu belum Google Drive gimana? Jadi gini, sebentar saya share. Eh, Nah, jadi ini adalah Google. Kemudian kan kalian sudah login di sini ya, kan? Nah, di sini ada tanda banyak tempat ya. Misalnya ada 4 titik, 9 titik. Kemudian ada drive di sini. Jadi kalian nanti bisa entry drive-nya di sini mungkin bisa dimasukkan, kemudian bisa langsung di-share, bagikan, dan dapatkan link. Nah, dapatkan link ini kan ada dibatasi ya. Hanya orang atau mungkin yang ini ya, siapa saja memiliki link. Nah, dibatasi hanya orang yang memiliki akses dapat membuka link. Kalau bisa, siapa saja yang memiliki link. Gitu. Jadi nanti biar salin link, jadi saya pun bisa melihat. Waktu itu juga apa? Jadi pas saya buka, oh ternyata linknya tidak terbuka. Jadi sebisa mungkin kalian sudah bisa untuk apa namanya linknya dapat terbuka gitu. Jadi dari sini pun ada tracking gancar diagram. Nah, ini juga ada network diagram. Kalian juga bisa ada di sana gitu ya. Jadi bisa dilihat udah sampai mana tahap-tahapannya. Seperti itu. Nah, sampai sini. Ini karena udah close, ada yang lain. Jadi kita bisa lihat juga step by stepnya melalui yang seperti kita perhitungan, tapi untuk sistem kan memang sudah berjalan tidak seperti yang kita hitungan secara manual gitu. Sebenarnya manual juga kita jadi bisa, oh ini nge-cross check bener nggak sih ini sistemnya. Nah, kemudian ini untuk tasnya. Jadi sebenarnya ini untuk masing-masing program eh, kita bisa lihat di data ini siapa aja sih hari ini. Jadi sebenarnya nanti akan ada progresnya mereka menginput masing-masing. Biasanya kalau di kantor itu terintegrasi dari masing-masing. Misalkan kita buat ini, nanti mereka integrasi dari masing-masing. Nah, ini berapa jam mereka pengerjaannya? 2 jam kah? 2 shift kah? Atau ada resource grabnya juga, em, planner dan more. Nah, di sini pun juga sudah mulai ada reportnya yang baru ya. Bentar. Nah, ada agile. Jadi nanti kita masuk ke Scrum atau Kanban. Nah, ini yang memang biasanya buat Scrum. Jadi di sini ada planningnya, planning sheet-nya, terus kemudian ada current sheet-nya, current board-nya, all-nya gimana. Jadi datanya apa sudah, apa belum. Jadi memang ini masuknya ke sini. Tapi saya cuma minta seperti tadi, kalian bisa mempresentasikan seperti ini. Misalkan ini sudah sebentar. Mempresentasikan dari awal saja itu saya sudah appreciate gitu ya. Jadi awal sampai mungkin yang saya minta tadi.
Gitu ya. Sebentar. Nah, seperti yang saya minta tadi, kegiatan ada task name, task mode, indent text, outline text, seperti apa sih caranya, terus outline number, caranya untuk numbering seperti apa, durasinya gimana, start finish, predecessor, menjelaskan seperti tadi misalkan SS, SF, apa, terus kalian bisa cari-cari juga di online. Terus critical path, oh ini ternyata criticalnya ada di tadi yang seperti merah ya, itu adalah yang kritiknya, critical. Sebenarnya di laporan pun juga akan keluar. Tuh, seperti itu. Ya, akan penjelasan kalian, saya membebaskan seperti ini, istilahnya kalian tinggal entry, kemudian kalian menjelaskan, resource dan cost-nya juga tinggal input, kemudian untuk working time-nya, exception dan working sheet-nya seperti apa, tadi bisa masukin ya seperti ini, masukin ini ke dalam inputan dari si Microsoft Project tersebut. Selanjutnya untuk track chart dan report cash flow itu kita bisa lihat track chartnya seperti ini, report cash flow-nya seperti ini, nanti ada hasil dari laporan. Nanti kalian tinggal print laporannya cash flow dan overview. Jadi nanti bisa nih jadi hasilnya seperti ini. Udah. Dan dari sini kalian bisa menyimpulkan eh, bagaimana dari data-data yang sudah dikumpulkan jadi oh hasilnya seperti ini gitu dari tasit dan penjelasan-penjelasannya. Itu mungkin ada beberapa yang saya tidak jelaskan untuk setidaknya kalian bisa untuk menjelaskan gitu. Mungkin kayak gini, marketing 600 hours. Nah, ini terlalu over dan mungkin marketing dan sales membutuhkan jam kerja tambahan atau orang tambahan seperti itu. Misalkan kalian membahasnya seperti itulah. Kalau ada yang bermasalah dari data situ, tuh seperti itu. Data-datanya mungkin sampai di sini. Ada yang mau bertanya untuk tugasnya? Cukup jelas, Kak. Oke, nanti bisa kemarin saya juga sudah share ya untuk download, mungkin bisa download di Google di Microsoft-nya dengan langganan mungkin gratis 1 bulan aja dengan email dan segalanya, atau kalian bisa download nge-crack gitu ya. Ada crack juga, ada Shopee juga. Tapi mungkin kalau itu terlalu lama dari kemarin gitu ya. Bisa nanti kalian install. Kemarin saya udah kasih, saya sudah share juga ya linknya. Nanti Iya, mungkin Kak. bisa di-download. Selanjutnya bisa dikerjakan untuk tugas kelompok kalian ini. Gitu. Jadi nanti tinggal share link, terus di-upload masing-masing ya. Jadi jangan upload satu aja karena kemarin ada yang ngupload kelompok gitu. Tapi yang upload satu, terus tapi duanya nggak kedetek gitu. Akhirnya tidak dapat di eh, harus ngentri ulang, mereka input ulang, baru saya bisa nilai. Jadi lebih baik tugasnya satu-satu. Jadi kalian bisa ngupload satu masing-masing untuk Word atau PDF-nya seperti ini. Itu contohnya, seperti di bawah Iya, ini. Kak. Tinggal copy ini, terus kemudian diupload. Seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik untuk Google Drive-nya, untuk di-share, linknya dapat dibuka oleh semuanya. Gitu. Seperti itu. Ada yang mau bertanya kembali? Jangan lupa untuk hari Senin saya akan share tentang UAS-nya. Jadi saya juga ada yang mau bertanya mungkin ntar tugas kelompoknya terserah gitu. Jadi hari Senin, Selasanya kita akan UAS dan sebelum UAS kita akan Zoom dulu. Jadi saya akan membahas soalnya materinya gitu. Kalau dua-dua kisi-kisi gitu, saya akan membahas materinya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di saat itu, di saat Zoom. Kemudian saya kasih waktu lumayan lama, padahal soalnya gampang menurut saya. Itu soalnya esai gitu. Jadi tidak secara langsung praktik gitu ya. Saya biasanya dulu nungguin praktik 1 jam kalian udah harus bisa ngerjain ini gitu. Tapi sekarang saya membebaskan sepertinya kayak kalian harus belajar mandiri untuk tugas kelompoknya. Jadi secara Microsoft Project kalian dapat dari tugas kelompok ini. Seperti itu.
Jadi jangan lupa mungkin nanti saya akan share ini kalau yang memang ada sinyal jelek masuk masuk keluar ya. Saya akan share ke YouTube. Mungkin habis ini saya save dulu terus saya upload di YouTube, saya share ke kalian lewat WhatsApp. Mungkin ada yang bertanya lagi nanti bisa lewat grup di WhatsApp seperti itu. Ada yang mau bertanya, Baik, apakah Kak. ya, oke, baik. Eh, Terima kasih banyak. Mungkin secara singkat saya secara singkat, tapi kalian bisa mencobanya dari sekarang. Ada yang, Iya, Kak. oke, terima kasih banyak. Bisa dicoba ya dari sekarang dengan waktu 2 minggu, terakhir tanggal 29 karena kalian harus KKN. Seperti itu. Jadi secepat mungkin agar tidak ada pembentrokan, Bu, saya belum bisa nih karena KKN atau apa gitu. Jadi semoga kalian bisa selesai sebelum KKN. Semangat semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.